Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im, yaitu kitab tentang Rasulullah SAW. Kali ini kita akan membahas tentang asarun wa aghlalun maudu'atun, beban dan belenggu yang dimaafkan. Maudhu'a itu maknanya diletakkan, beban yang diletakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min rahmatillahi ta'ala wa karami bihadil ummatil ummah Muhammadiyah an wada'a anhal asar wal aghlal allati kanat umam alal umami qablaha. Salah satu kasih sayang Allah kepada umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah meletakkan beberapa beban dan belenggu yang pernah dibebankan kepada umat terdahulu. Fa'ahalalaha katsiran mimma hurrima ala ghairiha, maka dihalalkan apa-apa yang dulu haram. Wa lam yaj'al 'alaiha min anat wa syiddah kama qala ta'ala. Allah tidak menjadikan kesulitan, tidak mencela. Ya, setelah Allah meringankan, Allah tidak mencela. Antara lain Allah menyatakan ini dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtabakum, dialah yang telah memilih kalian, bukan engkau ya, kalian, kita. Dia telah memilih kita. Wa ma ja'ala, dan dia tidak menjadikan alaikum, kepada kalian, fid dini, dalam masalah agama, min harajin, dari kesempitan. Allah tidak membuat agama ini sempit untuk kalian. Kemudian di ayat yang lain, dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 6, Allah menyatakan, Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Tidaklah Allah menginginkan menjadikan kesempitan atas kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Dan begitu juga dalam ayat tentang puasa, surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Ya, beberapa ayat ini menyatakan Allah menjadikan ajaran Islam ini mudah. Fa syari'atu sallallahu alaihi wasallam akmulu syara'i wa saluha wa aisaruha. Maka syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna.
dibanding dengan syariat yang lain. Dan paling mudah, paling gampang. Qala salawatullah wa salamu alaihi inni ursiltu bihanafiyatin samhah. Rasulullah sendiri menyatakan, aku diutus dengan hanifiyah. Hanifiyah dan samhah. Hanifiyah itu lurus, samhah itu toleran. Yaitu kalau dalam bahasa Jawanya itu mulur mungkret, fleksibel, elastis. Wa qala li Mu'adz wa Abi Musa radhiyallahu anhuma hina ba'atsaha ilal Yaman. Begitupun Rasulullah membekali Mu'adz dan Abi Musa, dua sahabat Nabi yang diutus oleh beliau untuk memimpin Yaman waktu itu. Sabda Rasulullah, yassira wala tu'assira. Permudahlah, jangan persulit. Basyira wala tunaffira. Serta basyir, berikanlah kabar-kabar gembira. Jangan kabar yang menakutkan. Wa hadhihi ba'dul ahadits al-mukhtarat allati tusyiru ila ikhtisasi ummatil Islam biwad'il asar wal aghlal. Berikut ini adalah beberapa hadis yang dipilih yang menyatakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ya kita haru ya. Istimewanya apa kita? Lemes. Ya kan? Tapi Allah menyatakan kita istimewa. Ya wislah, karena keputusan Allah. Kita juga tidak minta, tidak apa itu kan. Kalau suruh milih mah iya. Tolong dipilih. Tapi kalau ini keputusan Allah kan kita nggak bisa menggugat. Jadi Allah sudah memutuskan kita sebagai umat pilihan. Lemes-lemes begini. Dari Hudzaifah radhiyallahu an qala ghaba anna Rasulullah falam yakhruj hatta dhananna annahu lan yukhrija. Suatu saat Nabi hilang. Nabi hilang. Ghaba itu gaib. Ya, tidak bisa diakses. Sementara namanya pimpinan kan harus terdeteksi keberadaannya, tidak boleh hilang sedikit pun. Harus terdeteksi. Contohnya intelijen kita harus bisa memastikan orang pertama ada di mana saat ini. Harus. Tidak boleh dia ngumpet di mana, nggak boleh. Jadi kalau sampai Pak Mul jadi presiden contohnya, satu saat pegel lah, anu dikit lah, angin-angin gitu. Biar semriwing. Contohnya mau kemana, nggak pamit lagi, bisa dihukum. Jadi karena berdasarkan undang-undang tuh keberadaan presiden tuh harus bisa diakses. Ya, dimanapun dia berada, harus minta izin ke WC sekalipun. Nggak seperti kita ya, siapa yang mau anu. Nah kita lanjut. Suatu saat Nabi hilang. Nah, hilang artinya tidak bisa diakses. Falan yakhruja, tidak keluar-keluar. Sampai-sampai kita mengira, waduh, memang Nabi nggak keluar nih. Fala makharaja sajada-sajatan. Ketika Nabi keluar, beliau sujud. Ya, menampakkan diri dengan sujud. Hatta dzananna anna nafsahu qad qubidat. Sujudnya begitu lama, kami mengira mati. Saking lamanya. Apa udah ini ya? Udah nggak ada. Karena nggak bergerak. Ya. Jadi setelah beliau tidak ada, hilang dari penglihatan, tiba-tiba datang sujud. Begitu sujud lama banget. Hatta dzanana, sehingga kami mengira bahwa nyawa beliau sudah tidak ada. Fala marafa'a rasahu, ketika beliau bangun mengangkat kepalanya, qala, lalu beliau bersabda, inna rabbi tabaraka wa ta'ala istarani fi ummati. Barusan saya musyawarah. Astagfirullah. Musyawarah sembari sujud. Sujud itu. Barusan Tuhan bermusyawarah denganku. Ya. Sesungguhnya Tuhanku tabaraka wa ta'ala istasyarani, bermusyawarah kepadaku. Fi ummati,
tentang umat. Apa isi musyawarahnya? Madza af'alu bihim? Apa yang kau inginkan pada mereka? Jadi Nabi diminta pendapatnya. Apa keinginanmu terhadap umat? Faqultu ma syi'ta ay rabbi. Lalu aku menjawab, terserah engkau ya Tuhan, terserah engkau Rabbi. Kan itu hambamu. Hum khalquka. Ya saya mau nggak bisa ngomong apa-apa, itu kan hambamu. Wa ibaduka, dan hambamu. Fastasyarani ats-tsaniyah. Lalu ditanya lagi untuk kedua kali. Faqultu lahu kadzalik. Aku menjawab yang sama. Faqala, lalu Allah berfirman, la nukhzika fi ummatika ya Muhammad. Kami tidak akan menghinamu, tidak akan mempermalukanmu pada umat Muhammad. Kami sudah berkeputusan tidak akan mempermalukanmu di tengah-tengah umatmu. Wa basyarani, lalu Allah memberi kabar gembira padaku, fi anna awwala man yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan, bahwa nanti yang masuk surga dari umatku 70.000. Ya. 70.000 ma'akulli alfin sab'una alfan. Masing-masing 1000-nya itu membawa lagi 70.000. 70.000. 70.000 masing-masing 1000 bawa lagi 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Berapa tuh? Setelah hitung beda. 70 kali 70.000. Tuh. Ya. Kenapa dengan umat sebanyak itu laisa alaihim hisab? Mereka akan masuk surga tanpa portal. Nah, tidak hisab, tidak ada hisab. Ya, langsung. Enggak portal lagi. Kalau kita kan di portal. Di hasyar dulu, hisab dulu, mizan, sirat, nah, terus panjang lah jalan. Kalau ini bablas langsung, tol. Tuh, jumlahnya segitu katanya. Summa ursala ilayya faqala ud'u tujab. Kemudian ada utusan kepadaku, isinya adalah mungkin Jibril ya. Kemudian ada yang memberi utusan, diutus, ud'u tujab. Berdoalah, kamu minta apa? Akan dikabulkan. Wasal tu'tahu, minta nanti akan diberi. Faqultu li rasulih, lalu aku berkata kepada utusan Allah, au mu'tiya rabbi su'li, apakah Allah akan memberi? Benar nih, bakal dikabul. Kurang lebih begitu. Faqala, lalu utusan Allah itu, Jibril ya, ma arsalani ilaika ila liya'taka. Kalau aku sudah diutus, pasti dikabul. Jadi Allah sudah memberikan peluang, kuota permintaan. Walaqad a'tani rabbi azza wajal wala fakhra, dan Allah sudah memberi. Tapi isinya apa ini nggak disebutkan. Nanti di hadis yang lain ada. Wa fihi, karena hadis ini panjang dipotong. Wa ahallana katsiran mimma syuddida ala man qablana. Salah satunya adalah dihalalkan apa-apa yang dulu tidak dihalalkan kepada umat. Yang dulu umat dulu nggak halal, sekarang halal. Walam yaj'al alaina min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kita kesempitan. Tapi poin-poinnya nggak disebut di hadis ini. Ada di hadis yang lain. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala kuntu ma'an nabi fa arada ay yasula faqama ila damathil haid. Suatu saat aku bersama Nabi. Fa arada ayabula, suatu saat aku bersama Nabi, beliau kebelet kencing. Tuh ya. Maka beliau pun berdiri
dekat tembok, dekat dinding. Hunaka, di sana katanya. Wa qala inna bani Israil kana idza asaba ahadumul baulu qaradahu bil miqrad. Bani Israel dulu kalau kainnya kena percikan kencing, maka kain itu nggak bisa dicuci, harus dipotong. Ya, kalau di zaman dulu mah, fa idza arada ahadum ayabul falyartadda bauluhu. Maka apabila salah seorang di antara kalian mau kencing, maka hendaklah ya falyartadda bauluhu, harus menghindari kencingnya. Ya, maksudnya hindarilah kencing. Wa an Anas radhiyallahu an al yahuda kanu idza hadatil mar'a fihim lam yuakiluha wa lam yujamaiuna fil buyut. Begitu juga. Jadi keringanan pertama dalam soal najis. Jadi kalau najis di zaman Bani Israel mengenai pakaian itu nggak bisa dicuci pakaiannya. Kalau kita kan dicuci kan. Kalau mereka harus digunting. Yang kena kotoran itu digunting lalu ditambal, jahit lagi. Itu pertama. Yang kedua, tentang haid. Di zaman Bani Israel, kalau istri-istri haid, ya, maka suaminya tidak boleh satu atap. Tidak boleh satu atap. Istrinya harus diungsikan. Karena makanan yang diolah oleh istri, hukumnya najis. Dia masak nih, makanannya najis. Jadi dia harus nyingkir di zaman Bani Israel. Fasa'ala ashabun Nabi fa'anzala ta'ala. Lalu sahabat Nabi waktu itu bertanya, apakah kita juga akan diberlakukan seperti orang Yahudi? Lalu turunlah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, ketika sahabat-sahabat bertanya, apakah istri-istri kita akan sama kayak Bani Israel? Turun surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu limbah, kotoran. Jadi banyak orang yang menafsirkan adza itu penyakit. Salah itu. Adza itu limbah. Jadi proses terjadinya haid itu darah yang tidak dibuahi. Peranakannya tidak dibuahi, maka menjelma menjadi darah, dibuang, dibersihkan. Nanti setelah haid bersih lagi, siap untuk dibuahi. Itulah. Terus begitu. Makanya begitu dibuahi, hamil, wanita rata-rata tidak haid. Ya, tapi oleh Allah darah-darah yang mestinya keluar ditahan itu untuk ganjel. Untuk ganjel bayi sehingga dia nggak koplak. Diganjel. Ya, indah sekali ya Allah mencipta manusia itu. Jadi kotoran itu pun ditahan. Nah, ketika melahirkan keluar nifas. Nah, kita lanjut. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka menyingkirlah, ya, singkirkanlah istri-istri saat haid. Nah, ada kata-kata itu dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Maka sahabat bertanya, apa maksudnya kita perlakukan istri seperti orang Yahudi? Lalu Rasulullah menjawab, isna'u kulla syai'in, lakukan semua, illan nikah, kecuali nikah. Nah, nikah yang dimaksud di sini adalah senggama. Ya, kecuali area senggama itu yang nggak boleh dinikmati. Tapi sisanya semua sama. Karena tempat itulah keluar darah, yang tempat keluar darah. Fa balagha dzalikal yahuda faqala, lalu berita ini sampai pada orang Yahudi.
Mereka komentar, ma yuridu hadzal rajul. Apa sih maksud laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad, apa sih maksud dia? Ayada'a min amrina syai'an ila khalafna fihi. Semua yang kita kerjain dibedain. Dibedain sama dia. Kita pelihara jenggot, kita pelihara kumis, dia jenggot. Jadi balik. Kita nggak boleh mendekat, dia boleh. Pokoknya serba dibedain. Ya kan? Sehingga ada hadis, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka orang itu termasuk bagian. Kita nggak boleh niru. Jadi Islam itu semuanya mandiri. Punya waktu sendiri. Kiblatnya tadinya Palestina. Tempat mereka juga. Tempat orang Yahudi mensucikan tempat itu. Lalu dipindah ke Baitullah. Apa sih maksudnya? Serba dibedain. Ya, jadi mereka jengkel. Tapi giliran sama, mereka jawab niru. Niru-niru aja. Giliran beda, ngomong lagi. Ini namanya kakean cangkem. Jadi tidaklah dia menyuruh kecuali pasti khalaf nafihi, beda dengan kita-kita. Pasti dibedain terus tuh, bikin aturannya beda. Faja'a Usaid bin Hudair wa Ibadur bin Bashir faqala ya Rasulullah innal yahuda taqulu kadza kadza. Kemudian dua sahabat Usaid bin Hudair, Abad bin Bishir datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Yahudi komen terhadap kebijakan Anda. Kok serba beda? Fala tujami'uhunna. Bukankah sebaiknya kita tidak bersama dengan istri? Kata sahabat ini. Ya. Kata mereka, aturan zaman dulu begitu. Istri yang haid itu harus diungsikan. Fataghayyara wajhu Rasulillah hatta zanana an qad wajada alaihima. Maka terlihat muka Rasulullah berubah. Ya, jadi kelihatan marah gitu. Sehingga kami mengira Rasulullah memarahi kedua sahabat yang memberitahu berita itu. Fakharaja fastaqbalahuma hadiyatun min labanin nabi. Ternyata keduanya keluar, begitu balik di tangannya sudah ada air susu. Dua laki-laki ini, ya Rasulullah, setelah turun ayat itu Yahudi pada komen, Anda kok kebijakannya serba pengen beda sih. Pengen beda. Apa enggak sebaiknya kita sama dengan mereka? Kalau istri lagi haid, jangan satu rumah. Ya, terlihat muka Rasulullah. Sahabat-sahabat mengira, wah marah ini biasanya. Ternyata dua laki-laki itu datang ke kami, di tangannya sudah ada air susu dikasih oleh Rasulullah. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma. Lalu Rasulullah memberi minum. Fa arafa allam yajid alaihima. Maka mereka pun yakin Rasulullah tidak marah. Tapi apa kata-kata Rasulullah ini, ya, tidak ada lanjutannya ini, cuma cerita aja. Ya, Rasulullah ngomong apa setelah sahabat komentar seperti itu? Cuma Rasulullah tadi di muka sudah mengatakan, lakukan semuanya kecuali bersetubuh, kecuali tempat yang ada haidnya. Maka oleh Imam Syafi'i ditentukan yang tidak boleh disentuh, mulai dari dengkul sampai wudel. Karena daerah itu daerah zona 1, daerah merah. Khawatir kebablasan. Kan yang namanya nikah itu kan bukan itu saja. Nikah itu kan pertemuan dua anggota tubuh. Kepala dengan kepala, kening dengan kening, tangan dengan tangan gitu. Namanya nikah dalam bahasa Arab itu pertemuan. Dua benda jadi satu.
Jadi kepala dengan yang mau nikah itu bukan yang dibawa pusar aja, kepala juga sama, tangan juga sama, kaki juga sama. Seluruh tubuh singkatnya. Jadi kalau lagi haid, yang perek itu doang. Begitu kata Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat komplain, memperberat diri. Apa nggak sebaiknya memang nyingkir? Kelihatan wajah Rasulullah berubah, tapi ternyata bukan marah. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah marra ala ashabil dariklah. Faqala khudhu ya bani arfidah hatta ta'lamal yahudu wan nasara anna fi dinina fushatan. Suatu saat diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah melintas ya di hadapan sahabat-sahabat Tiriklah. Tiriklah ini suka bikin mainan dari kayu. Mainan dari kayu. Nggak tahu bagaimana apa yang kalau di Indonesia kan banyak tuh mainan kampung ya. Yang dipukul lari jatuh itu juga dari kayu. Ya, macam-macam lah. Nah, suatu saat di Arab juga ada begitu. Ya, Rasulullah menyaksikan. Kata Rasulullah, ayo ambil. Kan dilempar jauh, ambil. Rasulullah juru sahabat. Ya, jadi perintah Rasulullah berarti boleh. Lalu Rasulullah mengatakan supaya orang Yahudi mengerti, Yahudi dan Nasrani mengerti bahwa agama kita itu agama yang toleran. Jadi maksudnya agama Islam ini bukan anti budaya. Tetap ya membenarkan adanya budaya, namanya kultur. Sehingga banyak orang mengatakan Islam masuk ke Indonesia bukan lewat pemerintah. Karena itu kita dakwah jangan tergantung dengan pemerintah. Jangan tergantung dengan negara. Kita sudah dakwah bahkan sebelum Republik ini berdiri. Itu sudah berdakwah. Ya, terdeteksi zaman sultan-sultan. Kalau zaman organisasi 1901 ya. Dimulai dengan Serikat Dagang Islam. Ya. Serikat Dagang Islam, lalu menjadi Serikat Islam. Kenapa Serikat Dagang Islam? Kenapa ada kata dagang? Karena orang Belanda itu tidak membolehkan kumpul-kumpul. Nah, maka diciptakanlah kumpul-kumpul itu dagang. Lagi ngapain tuh? Lagi dagang. Padahal mereka bicara politik. Jadi kalau Belanda tahu bicara politik dilarang. Ya, banyak sekali agenda Belanda yang melucuti kecerdasan umat Islam. Antara lain, Quran tidak boleh diterjemahkan. Sehingga masih tersisa di pesantren-pesantren, kiai-kiai berpendapat terjemah Quran itu haram. Sampai sekarang. Jadi kalau dia ketemu terjemahan Kementerian Agama, itu suruh dibuang. Haram. Gitu. Padahal yang namanya terjemah kan ahli bahasa. Mereka alihkan bahasa juga pada bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kan sama terjemah. Wong namanya bahasa, nggak ada dosanya. Ya kan? Namanya, apa itu? Free of value. Bahasa itu sepi dari penilaian. Karena bisa dipakai. Bisa dipakai kejahatan, bisa kebaikan. Tidak boleh kita memberikan nilai haram, nggak bisa. Nah, tapi itu kadung strategi Belanda, ya, agar umat Islam Indonesia khususnya nggak pernah pinter, maka nggak dikasih terjemah. Nah, itu ya, kita lanjutkan. Lalu sekarang orang Nasrani menghindar. Orang Nasrani ini strateginya supaya nggak terus dibully oleh umat Islam. Dia mengatakan Nasrani itu beda dengan Kristen. Ada nggak celaan di Quran yang memaki-maki Kristen? Nggak ada kan? Adanya Yahudi Nasrani. Memang Nasrani jahat, Kristen baik katanya. Kan kurang ajar itu. Ya.
Jadi bendanya mereknya ditukar supaya kehilangan jejak. Maka dia mengatakan itu hari libur itu kan dulu kenaikan wafat Isa Al-Masih dulu. Sekarang kan Yesus Kristus. Kenaikan juga sama. Kenaikan Yesus Kristus. Kalau dulu kan Isa Al-Masih. Kita lanjutkan. Wa amal asar, adapun asar itu artinya kata-kata sahabat ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu an kana fi Bani Israil al-qisas fil qatla. Wa lam yakun fi diyat. Bani Israel kalau menghadapi pembunuhan cuma satu jawabannya, yaitu qisas. Dalam Islam ada diyat. Diyat itu sisi perdatanya. Diyat itu apa? Kalau tidak sepakat kisos, maka diyat. Diyat itu ganti rugi. Ya, diganti dengan uang. Jadi gini maksudnya, kalau ada pembunuhan atau kisos lah. Kisos itu nggak selalu pembunuhan. Contohnya seseorang tidak bisa dibuktikan salah, ditempeleng. Ya, ditempeleng tiba-tiba. Salah sasaran ya. Apa balasan untuk orang yang tidak bersalah menjadi korban? Nah, balasannya ya itu tadi, dalam Islam itu qisas. Kalau yang menjadi korban setuju, kalau dia masih hidup kan dia bisa ngomong, oh ya qisas saja. Tapi kalau dia nggak setuju, maka turun menjadi diyat, afu plus diyat, pengampunan plus ganti rugi, ya. Sanksi pelanggaran itu kan masuk kategori pelanggaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf tanpa ganti rugi. Udah saya maafkan, udah nggak perlu bayar. Jadi yang kedua itu, kalau dia tidak kisos, ya dimaafkan, nanti diganti sama dia, bayar. Kalau dia sama sekali memaafkan, bisa murni, bebas murni. Nah, itulah hukum pidana dalam Islam itu seperti itu. Termasuk pembunuhannya. Kemudian turun surat Al-Baqarah nih, ayat 178. Surat Al-Baqarah 178. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas pada pembunuhan. Lanjut ayatnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, ya, maka mengikuti keputusan itu dengan cara yang baik. Tuh ya. Jadi fal afu ayak baladiyat fil amdi. Maka afu jawaban kisos turun ya. Kalau kisos tidak terjadi, maka afu pemaafan. Yaitu seseorang menerima diat, ya, kompensasi. Fil amdi dalam kesalahan-kesalahan yang sengaja. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmatun mimma kutiba ala man kana qablakum. Itu adalah bentuk takhfif, keringanan. Wa fi haditsil futunit tawil an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wa fatanna ka futuna. Dalam hadis tentang fitnah. Ya. Dan cukup panjang hadisnya, yaitu tentang ayat surat 20 ayat 40, wa fatanna ka futuna, dan kami memberikan ujian yang begitu banyak padamu. Fihi anna Musa alaihissalam qala. Nah, ini tentang Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Rabbi sa'altuka taubat liqaumi faqulta inna rahmati katabtuhal liqaumin ghaira qaumi. Saat aku memohon kepadamu taubat untuk kaumku, lalu engkau jawab, sesungguhnya rahmatku
telah aku catat untuk kaum yang bukan kaumku. Allah menjawab, ya, Nabi Musa minta supaya kesalahan-kesalahan umatnya dimaafkan. Tapi Allah menjawab, pemaafan seperti itu aku khususkan bukan kepada umatmu, kepada umat selain kamu. Fala tukhbirtani, fala ukhartani, hala akhartani hatta tukhrijani fi umati dzalika rajul almarhumah. Ya Tuhan, kenapa engkau tidak tunda aku sehingga aku masuk ke dalam umat itu? Kata Nabi Musa. Waduh, manda tegere. Kenapa saya nggak ditakdirkan menjadi umatnya? Sampai Nabi Musa aja kepengen menjadi umat Nabi Muhammad. Almarhumah, yang dirahmati. Karena apa? Inna taubatahum, taubat di zaman Bani Israel, ayyukta ayyaktula kullu rajul minhum man laqiya min waladin wa walad bisayfi. Karena tobat di zaman Bani Israel itu dibunuh. Tobat itu cara dibunuh. Ya, kalau dalam bahasa Jepang itu harakiri. Tapi dibunuh oleh orang tuanya. Tuh. Jadi kalau itu anaknya, maka orang tuanya. Kalau dia orang tua, berarti oleh anaknya. Fala yubali man qata fi dzalikal mautin. Tidak peduli siapapun yang ingin tobat itu begitu. Maka ada kan cerita dalam surat Al-Baqarah. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itu adalah baik untukmu. Jadi tobat di zaman Bani Israel itu ada bunuh diri. Wa taba ulaika alladzina kana khafiya ala Musa wa Harun wa tala Allah min dzunubihim fa'tarafu biha fa fa'alu ma umiru. Ada mereka-mereka yang berdosa di zaman Nabi Musa, nggak memberitahu, tapi oleh Allah diberitahu, maka mereka dipanggil, dibunuh. Wa ghafara liqatil wal maqtul tsumma sarabi Musa alaihissalam mutawajjihan nahwal ardi muqaddasah. Wa fa'alu ma umiru. Nah, Allah kemudian mengampuni sisanya. Wa yadya syahid min hadzal athar bin Mas'ud an Abdullah. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud diceritakan, kanat Bani Israel idza asaba adun dzamban asbaha kutiba kafaratun dzalika dzab ala babi. Kalau Bani Israel itu tobat, berdosa, maka segera dosanya itu harus ditebus dengan kafarat. Ya, di zaman Bani Israel. Kalau ada yang berdosa, maka harus ditebus dengan kafarat. Kafaratnya itu tertulis di pintu. Apa yang dia harus lakukan karena berdosa. Wa idza asabal baulu syai'an minhu qaradahu bil miqrad. Kalau mereka kencing mengenai sesuatu, maka sesuatu itu menjadi najis dan harus dibuang dengan gunting, digunting. Faqala rajulun laqad atalla Bani Israil khairan. Qala Abdullah ma atakum khairun mimma atakum. Lalu ada seseorang mengatakan, Allah sudah memberikan Bani Israel kebaikan-kebaikan. Ya, kata seorang. Lalu Abdullah bin Mas'ud, apa yang Allah berikan pada kalian lebih baik daripada mereka. Jadi ada orang yang kepengen jadi Bani Israel, umat Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang diberikan kepada kita jauh lebih baik. Tuh. Apa itu? Yaitu dalam surat, mana ini? Surat 3 ayat 135. Cara tobat untuk umat Nabi Muhammad. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah, yaitu apabila mereka melakukan kejahatan atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat Allah. Fastaghfara lidzunubihim, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka istighfar. Cukup dengan istighfar. Ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diganti dengan macam-macam. Paling tidak ulama menyatakan 3 syaratnya. Kalau dosa kepada sesama manusia 4 syarat. 3 itu apa? Pertama, menyesal.
telah berbuat dosa. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Cuma itu. Tidak ada penggantian dalam bentuk apapun. Tapi kalau dosa kepada sesama, tambah satu, mengembalikan haknya. Ya, itu 4 syaratnya. Dan banyak lagi, antara lain surat tadi ya, surat An-Nisa ayat 110 juga sama. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat jahat atau menzalimi diri sendiri, ya, kemudian dia istighfar pada Allah, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, tobat kita, ya, umat Islam tidak dikenakan sanksi yang berat. Cuma itu tadi 3. Wa qala al-Qadhi Abu Bakr Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, kana man qablana min umam shaumuhum imsak anil kalam ma ta'am wa syarab. Kata Qadhi Abu Bakar, puasa Bani Israel selain mereka puasa makan minum, mereka juga puasa ngomong. Nggak boleh ngomong. Ya, puasa di zaman Bani Israel bukan saja nggak makan, nggak minum, tidak bersetubuh, tapi juga nggak boleh ngomong. Fakanu fi haraj, maka mereka kesempitan, ya, mereka merasa berat. Fa'arkhasa hadil umat, maka oleh Allah umat ini diberi keringanan. Bihadfi nisfi zamaniha, yaitu dengan dipotong waktunya. Jadi kalau Bani Israel waktunya panjang, maghrib buka, ya. Tapi kalau udah tidur, udah nggak boleh makan lagi sampai besok lagi. Bani Israel begitu puasanya. Jadi udah buka, dah makan ya. Kalau nanti udah wayang tidur nih, udah selesai tidur, itu udah puasa lagi. Tidurnya itu sampai pagi, udah nggak boleh sahur lagi. Kalau kita kan tidurnya itu bukan nggak boleh kan, cuma karena tidur aja. Jadi kalau satu malam bangun belum sahur, belum subuh kan masih boleh. Bani Israel nggak boleh, lanjut lagi. Maka sampai pernah terjadi salah seorang sahabat sudah tidur, dia menyetubui istrinya. Lalu datang pada Rasulullah, istighfar. Ayat turun. Nah, ternyata nggak apa-apa. Nah, itulah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa hadfi nisfi saumiha, dan juga dikurangi waktunya, yaitu cuma subuh sampai maghrib. Kalau mereka itu boleh bukanya dari maghrib sampai tidur, ya, sampai waktunya tidur. Kalau sudah tidur, udah nggak boleh lagi. Nah, itulah beberapa hal yang diberikan kepada kita, beban-beban yang dahulu dipikul oleh umat Bani Israel. Alhamdulillah kita diberi keringanan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Parosedang. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini masih di seputar sholat, yaitu tentang sholat jamaah. Ya. Ja'a fi sharih hadis bayanu Rasulillah li fadli salatil jamaah ala salatil munfarid. Hadis yang disebut, hadis yang dikutip, yaitu salatul jamaah afdal min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjemaah lebih utama daripada salat sendiri. Lebihnya apa? 7, 20 derajat. 7 dan 20. 27 derajat. Derajat ini skala akhirat. Pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, derajat yang dimaksud pada hadis 27 ini apa, Syekh? Kata beliau, di'fun,
kali. Kalau ini benar, berarti kita bisa hitung sendiri. Sholat 5 kali sehari semalam, dilakukan sendiri, nilainya 5. Sholat berjemaah 5 kali sehari semalam, berjemaah semuanya, 135. Anda bisa bayangkan 5 dengan 135, itu jauh. Berapa kali itu kan? 27 kali. Wa dzalika min fadli azza wa jal bi an da'afal ajra ala salafi jamaah. Itulah momen yang sangat menguntungkan. Ya, biaya murah. Ya kan? Murah. Enggak ada risiko. Ya paling risiko menyempatkan waktu aja. Biaya murah, nilainya besar. Waqat ittafaqal ulama ala anna salat jamaah min afdal ibadat wa ajalit ta'at. Ulama sepakat salat berjemaah itu adalah ibadat yang paling utama. Dan ajalit ta'at, ketaatan yang paling luhur. Jadi kumpul-kumpul yang paling Allah suka itu salat berjemaah. Kalau kita kan kumpul-kumpul ya banyak. Kumpul makan-makan, arisan, kematian, upacara. Nah, kumpul-kumpul yang paling Allah senangi, sholat berjemaah. Walaqad ja'atin nusus jammatu fi salatil jamaah. Banyak sekali ya dalil-dalil yang memberi inspirasi bahwa sholat berjemaah itu sangat utama. Wa fawatil ajr katsir bitarkiha, serta kita akan gagal mendapatkan pahala yang besar kalau kita tidak mengambilnya. Contohnya apa? Hadis-hadisnya. Fa'an Ibnu Mas'ud, diceritakan dari Ibnu Mas'ud, qala, Rasulullah bersabda, man sarahu ayal qalla ta'ala ghadan musliman falyuhafidh ala hadis salawat al-khams. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan muslim, diakui keislamannya, ya, maka hendaklah dia memelihara sholat-sholat yang 5 ini. Haitsu yunada bihinna, dimanapun dia dipanggil, dimanapun dapat panggilan, kita mendatangi panggilan itu. Kalau sampean kepengen nanti berjumpa dengan Allah, diakui keislamannya. Tuh, begitu katanya. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Karena Allah telah memberi syariat kepada nabimu sunnah huda, kesunahan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya salat 5 waktu itu sunanul huda. Ya, petunjuk dari Rasulullah. Wa liwaikum, dan liwa, bendera kalian. Jadi nanti ada benderanya. Salaitum fi buyutikum, bukan salah. Walau annakum, kalau kalian salaitum fi buyutikum, salat di rumah, ya, kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana orang ini, laki-laki ini salat fi baitihi, di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu sudah meninggalkan sunnah nabimu. Ya, jadi kata Rasulullah, Allah sudah mencariatkan sunanal huda, kesunahan-kesunahan dari petunjuk. Dan sholat 5 waktu itu termasuk sunanul huda. Kalau kalian sholat di rumah, bisa kan? Sholat di rumah bisa. Tapi Anda sudah meninggalkan sunnah. Tuh, ya. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Kalau Anda meninggalkan sunnah Nabi, Anda telah sesat. Walaqad ra'aituna, dan kami sudah sependapat. Ya. Dan kami sudah melihat, kata di sini, dan aku melihat kami. Ra'aituna. Dan aku melihat kami. Maksudnya menurut Rasulullah, menurut aku, wa ma yatakhalafu anha illa munafiq. Tidaklah meninggalkan sholat berjemaah kecuali munafik, maklumun nifak, yang sudah dimaklumi munafiknya. Walaqad kana rajul yu'ta biha
ada seorang laki-laki yang mendatangi masjid, yuhada baina rajulain, sampai dipapah. Datang ke masjid, tahu nggak dipapah? Dipapah itu apa ya? Ya, jadi datang udah nggak flat ya, karena faktor kesehatan sampai dipapah. 2 orang diapit. Tuh, sampai ke masjid diapit. Hatta yuqama fis saf, sampai diletakkan di safnya. Dia minta dibariskan di saf. Disempetin. Wali makanati salati jamaah lam yu'thar annal muslimin ahmalu fiha. Karena posisi sholat berjamaah begitu penting, ya, maka tidak ada berita kaum muslimin zaman dulu menyia-nyiakannya. Bal syuri'atu sholat hatta fil harb. Bahkan sholat berjamaah itu disunnahkan meskipun perang. Perang itu kan segawat-gawatnya situasi. Ya. Bima yurafu bi sholatil khauf. Padahal waktu perang itu perang khauf, takut. Ketakutan luar biasa. Jam'an baina fadil jamaah wa ahdil hita wal hadar. Karena waktu perang, di sisi lain kita juga harus menyelamatkan diri, jaga diri jangan sampai menjadi korban. Tapi di sisi lain, kita harus patuh pada Allah. Dan kita mendahulukan patuh kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 101 sampai 102 yang menyampaikan tentang sholat berjamaah saat perang. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau sedang ada pada mereka, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau menegakkan sholat untuk mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah berdiri segolongan di antara mereka bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan yang lain berjaga-jaga. Fa idza sajadu, maka apabila mereka sudah sujud, fal yakunu mi waraikum, maka mereka berbaris, bergerak ke belakang. Jadi Rasulullah memimpin sholat 1 rakaat, ya. Setelah Rasulullah bersama sahabat, maka sahabatnya nyingkir ke belakang. Rasulullah tetap sholat, maka yang belum sholat ikut sholat. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak, maka datang golongan yang lain yang belum sholat, mereka pun sholat bersamamu. Walaqad kana Rasulullah wa ashabu ahrasa ma yakununa ala salatil jamaah hatta fi syiddati ma'arik wa liqail a'da. Rasulullah dan sahabat adalah tokoh-tokoh yang sangat memberikan perhatian terhadap sholat berjemaah. Ya, diceritakan oleh Jabir, Ghazawna ma'a Rasulillah, suatu saat kami berperang bersama Rasulullah, Qauman bin Juhaina. Kami berperang melawan kaum dari Juhaina. Faqataluna qitalan syadidan. Terjadilah kecamuk perang yang luar biasa. Falam masalana zuhra, maka ketika tiba salat zuhur, qalal musyrikun, orang musyrik berkata, lau milna alaihim wahidatan mailatan laqad la'aqtata'nahum. Fa akhbara Jibril Rasulullah zalika. Kalau kami serbu, ini lagi salat nih, kita serbu aja, ya, kita serentak, kita serang. La'aqtata'nahum, niscaya kami akan bisa mengalahkan mereka. Fa akhbara Jibril Rasulullah, maka Jibril datang memberitahu Rasulullah niat mereka. Fa dzakara dzalika lana Rasulullah pun menuturkan kabar dari Jibril. Faqala wa qalu innahu sayatim salatun hiya ahabu ilaihim min walad. Kata mereka yang diteruskan oleh Jibril, kata orang musyrik, mereka saling berkata, sesungguhnya sebentar lagi akan datang sholat. Sholat itu kegiatan yang paling digilani sama dia. Tuh, paling dicintai. Paling gila sholat orang-orang ini.
Melebihi sayangnya kepada sholat itu melebihi pada anak. Tuh. Ya, kata ini orang musyrik pada ngomong. Fala mahadaratil asru qala sofna sofain. Maka ketika sholat asar yang ditunggu-tunggu itu datang, Nabi pun membariskan kami sofain, 2 sof. Wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah. Sementara orang musyrik ada di tengah-tengah antara kami dengan kiblat. Qala fakabbara Rasulullah wa kabbarna. Rasulullah pun bertakbir. Apa enggak gila nih itu? Ya. Jadi orang musyrik pas di depan kami. Jadi contohnya ini kiblat, orang musyrik di tengah. Berhadapan dengan kami. Tapi orang Islam nekat sholat. Rasulullah memimpin sholat, takbir. Waraka'a faraka'na. Kami pun ruku, beliau ruku, kami ruku. Kemudian beliau sujud, kami sujud. Fala maqamu saja safusani. Ketika sujud kedua sudah selesai, diganti dengan yang belum sholat. Sumata khasaful awal wa taqala safusani. Faqamu maqamal awal. Faqabara Rasulullah wa qabana warakara. Nah, begitu ya, seterusnya. Falama thumas dalasu jamian. Salama alaihi Rasulullah. Ketika semua sudah selesai, jadi dibagi 2 tuh. Ya, 2 pasukan dibagi 2. Yang satu ikut bersama Rasulullah 1 rakaat. Rasulullah tetap berdiri, kita ngelanjutin. Nah, setelah selesai ngelanjutin, yang belum sholat ikut masuk ke situ. Gantian. Yang sudah sholat jaga-jaga. Tuh. Wa yatajalla fi hadis ihtimamu Rasulillah bi salati jamaah min iddati wujuh minha. Terlihat sekali pada hadis-hadis ini yang sampai pada kita bahwa sholat jamaah ini merupakan kegiatan yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah. Pertama, adanya kenyataan ada Rasulullah sholat zuhra ma'al jamaah asna qital. Rasulullah memimpin sholat zuhur, bukan sholat malam ya, sholat zuhur, kelihatan berarti. Di tengah-tengah perang. Ma'a qaumin min Juhaina. Padahal beliau sedang berperang dengan kaum Juhaina. Wa kanu qad qatalul muslimin qitalan syadidan. Sementara terjadi perang hebat. Sedang berkecamuk perang itu. Datang sholat, mereka berhenti untuk sholat. Yang kedua, inal itra ala qaral musyrikin bil igara al muslimin. Pernyataan dari orang musyrik. Orang musyrik sendiri sampai memberikan pernyataan sebentar lagi akan datang momen yang namanya sholat. Mereka ini gila-gila sholat semua. Sampai orang musyriknya begitu. Mereka sayang kepada sholat melebihi sayang pada anak. Tuh. Ya. Daf'atan wahidan asna ta'diyatim salatul asar ma'al jamaah lam yaqalil min ihtami. Meskipun kesempatan untuk menyerbu, karena mereka udah ngomong, yuk kita serbu yuk. Pasti mereka habis semua. Lagi sholat itu lagi lemah. Itu tidak mengecilkan hati untuk sholat. Meskipun ada ancaman seperti itu. Hadza wala yadhunnana ahadun annabiyya sallallahu alaihi jama'atan maqra yaumi wahin faqat. Janganlah seseorang mengira Nabi mempraktekkan sholat saat perang berkecamuk hanya sekali saja. Jangan mengira begitu. Bal innahu alaihi salatu wassalam sallaha fi ayyam mukhtalifat wa mawatin iddah. Bahkan Rasulullah melakukannya berkali-kali dalam momen yang berbeda. Yaqulu al-imamu Abu Salman al-Khitabi. Berkata Imam Abu Salman al-Khitabi, salatul khauf anwa'. Salat khauf, salat perang, itu dilakukan oleh Rasulullah dengan berbagai cara. Waqad sallaha Rasulullah fi ayamin mukhtalifat. Rasulullah pernah melakukannya semua. Ya, di hari-hari yang berbeda. Wa ala ashkalin mutabayinatin. Serta bentuk-bentuk yang berbeda. Ini menandakan Rasulullah bukan mencontohkan sekali, berkali-kali. Bahkan kama dzakar Ibnu Qusar al-Maliki anna Nabi sallaha fi asyara mata. Menurut Ibnu Qusar, Rasulullah pernah melakukan sholat seperti ini 10 kali. Di tengah-tengah perang hebat, berhenti untuk sholat. Tuh.
Kadzalika lam yatrukin Nabi jamaah hatta fi maradi mautihi washtidadi alaih. Begitupun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bahkan di hari sakit kematiannya. Hari-hari akhir menjelang kematiannya beliau sakit, itu masih nyempetin sholat berjemaah. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, qala dakhaltu ala Aisyata faqultu ala tuhadditsini an maradi Rasulillah. Diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, aku datang pada Aisyah, lalu aku bertanya, maukah engkau ceritakan Aisyah tentang detik-detik terakhir sakitnya Rasulullah? Jadi ada seorang sahabat datang kepada Aisyah, ceritain dong ya, momen-momen akhir Rasulullah waktu sakit tuh. Apa saja? Kata Aisyah, qalat bala, baiklah. Sakulan Nabi faqala asalan nas. Saat itu Nabi sudah berat, lalu beliau bersabda, apakah orang-orang sudah sholat? Di terakhirnya itu, Nabi bertanya, qulna la hum yantazirunaka. Belum, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Faqala da'uli ma'an fil mikhdab. Ambilkan air wudu maksudnya. Qalat Aisyah melanjutkan, fafa'alna faltasala wa dhahaba liyanu'a. Lalu kami pun menjalankan apa yang Rasulullah suka, ya. Kami melakukan. Lalu beliau berwudu, fa dhahaba liyanu'a. Lalu beliau berdiri, fa umiya alaih. Sebelum berdiri beliau pingsan. Suma afaqa, kemudian beliau sadar, lalu bertanya lagi, asalan nas, orang-orang udah sholat? Kami menjawab, la, belum. Hum yantazirunaka, mereka sedang menunggumu, ya Rasulullah. Faqala da'u liman fil mikhdab, ambilkan air, kan batal kan? Karena pingsan kan? Ambilkan air. Faqa'ada faqtasala, kemudian sambil duduk beliau pun berwudu. Suma dhahaba liyanu'a, kemudian beliau beranjak hendak berdiri, pingsan lagi. Suma afaqa faqala asalan nas, begitu sadar beliau tanya lagi, udah pada sholat belum? Qulna la, belum. Hum yantazirunaka, mereka menunggumu ya Rasulullah. Kembali Rasulullah ambilkan air, lalu beliau pun berwudu sambil duduk. Suma dhahaba liyanu'a fa umiya alaih, kembali beliau pingsan. Suma afaqa faqala asalan nas, begitu lagi, ya. Wa nasu fil masjid yang tadzir Nabi alaihi salat akhir fa arsala Nabi ila Abi Bakrin bi ayyi salabin nas. Karena Nabi terlalu lama, lalu beliau pingsan lagi, beliau pun menyuruh Abu Bakar memimpin salat. Fa atau Rasul faqala inna Rasulullah ya'muruka. Datanglah utusan kepada Abu Bakar. Ada salam dari Rasulullah meminta Anda memimpin sholat. Tuh. Maka Abu Bakar pun memimpin sholat Isya. Kan besoknya dia meninggal kan Rasulullah. Faqala Abu Bakar wa kana rajulan raqiqan. Beliau sangat terharu, ya. Abu Bakar itu waktu itu sangat sedih sekali. Ya Umar salan nas. Lalu beliau menyuruh, Umar engkau sajalah. Aku enggak kuat. Faqala lahu Umar anta haqqu bidzalik. Umar berkata, engkaulah yang lebih berhak, wahai Abu Bakar. Fasala Abu Bakar tilkal ayam. Maka Abu Bakar pun memimpin sholat. Nah itulah detik-detik akhir. Jadi sampai pingsan berkali-kali, ya, tidak membatalkan niat Nabi untuk sholat berjemaah. Ini serangkaian data ini menunjukkan bahwa beliau sangat mementingkan sholat berjemaah. Momen-momen seperti ini karena waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang mendatang, insya Allah. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menjaga kita dari fitnah dan syubhat.
Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, menakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.